Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Besyam yang merupakan salah satu koas dari Universitas Yarsi yang sedang melaksanakan stase kardiologi di RSUD Pasar Rebo. Nah, di sini mungkin aku akan membagikan sedikit ilmu mengenai apa itu penyakit jantung koroner demi kita semua bisa lebih mengenali dan juga menghindari penyakit jantung koroner. Pertama-tama kita kenalin dulu yuk apa itu penyakit jantung koroner dari definisinya. Jadi untuk definisi penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah yang membawa darah ke jantung menyempit atau tersumbat yang mengakibatkan berkurangnya aliran oksigen dan nutrisi ke otot jantung. Jadi kalau kita lihat di foto yang ini ada gambaran di mana pembuluh darah yang seharusnya tidak ada sumbatan atau sempitan itu menyempit sehingga aliran darahnya itu berkurang ke otot jantung yang kemudian mengakibatkan otot jantungnya menjadi kekurangan nutrisi dan juga oksigen. Nah, faktanya lagi nih, penyakit jantung dan pembuluh darah masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia yang menduduki peringkat kedua setelah penyakit stroke. Lalu, kalau kita bahas lebih detail lagi mengenai fakta dari penyakit jantung dan pembuluh darah, terdapat sekitar 4,2 juta penduduk Indonesia yang mengalami penyakit jantung dan pembuluh darah. Banyak juga ya. Dan di mana 14,4% penyebab kematian Indonesia adalah penyakit jantung koroner. Kenapa sih bisa jadi sebesar itu penyebab kematian di Indonesianya? Karena nyatanya bahwa 50% dari penderita jantung koroner berpotensi mengalami henti jantung mendadak. Nah, ini nih yang penting, di mana kita harus mengenali faktor resiko dari penyakit jantung koroner. Dibagi dua, faktor resiko kelompoknya yaitu yang tidak dapat diubah dan yang dapat diubah. Kita bahas satu yuk. Yang pertama, kita bahas mengenai faktor risiko yang tidak dapat diubah, di mana terdapat 3 faktor risiko yang tidak dapat diubah. Yang pertama adalah usia, di mana semakin meningkatnya, semakin bertambahnya usia, pasti faktor risikonya itu akan lebih banyak lagi untuk terkena penyakit jantung koroner. Lalu jenis kelamin, dan yang terakhir ada riwayat keluarga. Namun untuk orang-orang yang memiliki ketiga faktor resiko ini tidak harus berkecil hati, karena ada faktor resiko satu lagi yang tadi yang dapat diubah, yang bisa kita hindari dan memang sangat memiliki peran penting dalam menghindari penyakit jantung koroner. Nah, sekarang kita bahas mengenai faktor resiko yang dapat diubah. Yang pertama ada merokok. Merokok pastinya bisa merusak sel-sel di dalam tubuh. Terutama juga tadi, kalau kita bahas mengenai penyakit jantung koroner adalah membahas merusak sel-sel pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh. Kalau misalkan terjadinya di jantung, artinya nanti bisa terkena juga penyakit jantung koroner. Lalu dislipidemia atau kondisi di mana tingginya kadar lemak di dalam darah, hipertensi, berat badan berlebih, dan makanan tidak sehat, yang saya kira itu pasti berhubungan gak sih satu sama lain, dimana yang pastinya kuncinya adalah mengubah pola hidup menjadi pola hidup sehat dan menghindari makanan-makanan yang memiliki kandungan lemak yang tinggi, garam yang tinggi, dan juga gula yang tinggi. Nah, membahas gula yang tinggi, DM tipe 2 atau diabetes mellitus tipe 2 juga merupakan salah satu faktor resiko yang dapat diubah dari penyakit jantung koroner. Di mana sih letak pembuluh darah yang menyempit? Ini adalah organ jantung kita, gambar anatomi jantung kita. Nah, ini jantung kita ini memiliki 2 arteri yang mengalirkan nutrisi dan oksigen ke jantung, yaitu arteri koroner kanan dan juga arteri koroner kiri. Arteri koroner kanan dan kiri ini juga memiliki cabang-cabang. Nah, ini adalah letak pembuluh darah yang sering menyempit pada jantung. Nah, kemudian ini adalah proses penyumbatan dari pembuluh darah. Nah, pertama, fungsi normal pembuluh darah kita sendiri tentunya tidak ada penyumbatan atau tidak ada plak atau gumpalan darah yang menyebabkan terjadinya sumbatan. Nah, apabila faktor risiko seperti sering merokok, kemudian gula darah yang tinggi dan tidak terkontrol, kemudian tekanan darah tinggi atau hipertensi tidak terkontrol, dan juga
adanya ada tingginya kadar lemak di dalam darah yaitu kolesterol atau dislipidemia. Nah, ini bisa menyebabkan disfungsi endotel atau rusaknya endotel. Nah, apabila terjadinya disfungsi endotel, maka ini akan membentuk sebuah plak. Nah, pembentukan plak ini yang disebut aterosklerosis. Nah, apabila lama-kelamaan bisa menjadi pembentukan gumpalan darah atau trombosis. Nah, ini adalah gambar aliran darah kita yang dimana aliran darah kita ini darah kita mengalir, kemudian tidak ada penyumbatan atau penyempitan. Nah, lalu apa sih yang terjadi jika pembuluh darah kita menyempit? Nah, apabila pembuluh darah kita menyempit, maka menyebabkan berkurangnya aliran darah ke jantung. Nah, jantung ini akan kekurangan oksigen dan nutrisi. Nah, ini akan munculnya gejala nyeri dada. Nah, nanti untuk slide berikutnya, bagaimana sih nyeri dada, tanda-tanda khas nyeri dada yang bisa membedakan dengan organ yang lain. Nah, jika muncul gejala nyeri dada, nah ini jika tersumbat seluruhnya, ini akan menyebabkan serangan jantung. Dan ini yang sangat berbahaya, yang dimana kalau tidak ditangani secara cepat dan tepat, ini akan menyebabkan kematian. Nah, ini apa gejala penyakit jantung koroner? Ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tanda dan gejala penyakit jantung koroner, yaitu rasa tidak nyaman di dada atau nyeri dada atau angina. Nah, nyeri dadanya ini seperti tertekan di daerah dada atau tertimpa benda yang tumpul, kemudian atau jantungnya ini seperti diremas-remas. Kemudian dia ini menjalar ke lengan kiri, kemudian ke bahu kiri, kemudian ke dagu, kemudian ke ulu hati dan juga ke belakang. Nah, kemudian nyeri dada ini berlangsung selama lebih dari 20 menit saat istirahat atau saat aktivitas. Nah, kemudian disertai gejala-gejala seperti keringat dingin atau gejala lainnya seperti lemah, rasa mual, dan pusing. Nah, ini gambarannya, ada keringat dingin, rasa terbakar, nyeri dada, tertekan di daerah dada, ada rasa berat di dada, dan rasa mual atau nyeri ulu hati. Nah, ini merupakan tanda dan gejala dari penyakit jantung yang bisa membedakan dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, ini adalah setelah kita mengetahui tanda dan gejala, kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana pencegahannya. Nah, untuk dari pencegahannya ini, kendalikan penyakit jantung koroner dengan patuh, yaitu P, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Nah, ini untuk Bapak dan Ibu semuanya yang sering melakukan pemeriksaan rutin secara 1 bulan atau 3 bulan. Nah, ini tetap rutin diperiksa karena untuk mengetahui resiko apabila kedepannya akan menyebabkan penyakit jantung, atau mungkin kalau misalkan sudah ada penyakit jantung koroner, ini bisa diatasi dan dikendalikan. Nah, kemudian A ini adalah atasi penyakit dan pengobatan yang tepat dan teratur. Kemudian T ini tetap untuk makanan yang dengan gizi yang seimbang. Kemudian U ini adalah upaya aktivitas fisik dan aman. Kemudian H ini ya hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya, karena kita tahu zat-zat ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Kemudian ini adalah tips gaya hidup yang sehat. Nah, ini gaya hidup yang sehat ini harus diterapkan kita semua tentunya, yaitu dengan cerdik, yaitu C, cek kesehatan secara rutin, kemudian E ini adalah enyapkan asap rokok, kemudian R ini adalah rajin aktivitas fisik, D ini adalah diet seimbang, I ini adalah istirahat yang cukup, dan K ini adalah kelola stres. Baik, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.